Perkenalkan, nama saya Nova Carolina Kuroi, NIM 2021 4808 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Dari pandangan Alkitab, Kejadian 1 ayat 27 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah kita buatnya. Bentuk-bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Ciri-ciri dari sikap bertanggung jawab. Melakukan tanggung jawab dengan semaksimal mungkin, berani menanggung risiko, rela berkorban, dan lain sebagainya. Perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Umat Kristiani meyakini bahwa Tritunggal merupakan ajaran sentral yang anehnya Yesus Kristus adalah anak Allah. Dogma Tritunggal mengimani ketuhanan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus sekaligus. Dengan demikian, Indonesia selain Allah itu sendiri, Yesus Kristus dan Roh Kudus merupakan Tuhan atau Allah juga. Inilah raja ketuhanan yang sentral dalam agama Kristiani sebagai tercantum dalam Credo Firman Rasuli, yaitu Tritunggal yang terjadi dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Artinya bahwa Allah Bapa menjelma menjadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, ketiga-tiganya adalah pribadi Allah, dan ketiga-tiganya pribadi tersebut adalah Allah. Perspektif Kristiani mengenai moral. Moral dalam bahasa Latinnya itu moralitas adalah istilah manusia menyebutkan manusia atau orang-orang lainnya dalam tindak-tindakan yang memiliki nilai positif. Dalam Perjanjian Lama Keluaran 20 ayat 3-17 tentang 10 perintah Allah merupakan hukum dan secara tertulis. Dan dalam kitab Perjanjian Baru yang menjadi contoh moralitas Kristiani adalah teladan mana Yesus menjadi contoh tokoh teladan dan juga sumber inspirasi bagi umat Kristiani untuk bertindak. Iman Kristen tentang iptek. Iman merupakan kebudayaan dan keyakinan seseorang kepada Allah dan juga dasar dari segala sesuatu yang bertanggung jawab yang berhubungan dengan agama, sedangkan iptek merupakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Amsal 1 ayat 2 yang berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dengan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan-bahan pertimbangan. Dari ayat ini kita dapat disimpulkan bahwa Allah menghendaki kita manusia untuk terus mengembangkan diri, serta tentunya menambah ilmu dan pengetahuan. Namun sebaiknya orang yang menganggap bahwa kemajuan iptek saat ini bukan bagian dari campur tangan Allah. Untuk itu sebagai orang Kristen, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini harus dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan Allah dan juga digunakan untuk kesejahteraan sesama umat manusia dan rasa takut akan Allah. Masyarakat majemuk yang berkeadilan. Masyarakat majemuk yang berkeadaban Allah. Suatu masyarakat yang hidup bersama norma-norma kehidupan yang berlaku homogen. Secara realitas, masyarakat dari latar belakang kehidupan yang berbeda dilihat dari perbedaan suku, budaya, dan agama. Ciri-ciri masyarakat majemuk yang berkeadaban antara lain adanya
keterbukaan terhadap realitas kemajuan dan perbedaan. Perbedaan sebagai kekayaan hidup bersama. Adanya secara berpikir yang berproses dan konstruktif. Ketiga, adanya kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma kehidupan dan hukum yang berlaku. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Perspektif Kristiani mengenai budaya. Kebudayaan adalah cara hidup yang menjadi kebiasaan dan terus-menerus berkembang secara evolusi dari suatu generasi ke generasi berikutnya, akan tetap dipertahankan oleh sekelompok masyarakat tersebut. Pandangan iman Kristen tentang kebudayaan. Orang Kristen wajib melestarikan adat istiadatnya berharga sesuai dengan rencana Allah yang tertulis pada 1 Petrus pasal 1 ayat 1-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah tersebut dari cara hidup yang sia-sia yang kamu harus dari nenek moyang munculnya bukan dari barang sana, bukan pula dengan perak atau emas. Perspektif Kristiani mengenai politik. Pandangan politik terhadap umat Kristen adalah perang atau kepentingan tertentu, namun Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hati yang murni. Jadi politik bagi umat Kristiani apabila untuk memuliakan Tuhan saja. Orang-orang Kristen mulai baru dalam politik memiliki hubungan kerabat dengan Tuhan secara gratis vertikal seperti Yusuf, Daniel, dan Daud. Perspektif Kristiani mengenai hukum. Pandang dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka adanya hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan kepada masyarakat. Pengertian hukum menurut E.M. Masyars adalah seperangkat aturan-aturan yang berpertimbangkan nilai kesusilaan. Aturan dibuat dalam kehidupan pedoman bagian secara pertinggalan laku antara sesama manusia. Hukum dilihat dari bentuknya. Dalam hukuman yang tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Hukuman tertulis seperti di dalam undang-undang, contoh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dipatuhi oleh masyarakat untuk daerah tertentu. Contohnya hukum adat istiadat dan lainnya sebagainya. Pandangan iman Kristiani tentang hukum dalam tertulis pada Kitab Undang-Undang 5 ayat 6-21 yang memberisikan 10 hukum Taurat. Kerukunan hidup antara umat beragama. Kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilihat dari tingginya sikap toleransi antara setiap umat beragama, tidak memandang perbedaan, saling menghargai, saling menghormati, dan juga kerjasama baik dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat dari setiap materi pembelajaran bagi saya. Dari setiap materi pembelajaran yang telah dipaparkan, telah menambah pengetahuan saya. Untuk kedepannya saya dapat berguna bagi masyarakat dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian dari materi saya. Terima kasih dan shalom.